Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi bersama kami di podcast 4043. 4043 yang akan membahas berbagai macam hal yang sedang hangat Betul. dan mendalam. Iya. Ya. Apa akan sangat sopan sekali Karena gitu ya. kali ini kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan agama. Wow. Jadi apakah ada hal-hal isu-isu yang cukup menghebohkan soal agama? Oh tidak. Oke. Tidak. Adapun kita Tidak berani. Kita harus sopan dan Benar. lembut, tidak Benar. boleh berteriak-teriak. Iya. Padahal berteriak adalah kebiasaan kaum kita. Iya. Padahal kita tidak hidup di gunung, Pak. Di gunung kan wajar berteriak gitu. Ya, Halo di gitu. tebing gitu kan. Iya, benar. Rumah kita nyebrang tebing, Iya. bukan nyebrang jalan, wajar dong. Atau ketika rumah kita kebakaran, wajar dong berteriak tolong gitu kan. Atau ada suara-suara berisik, Ah, wajar dong kita apa berteriak. sudah berisik? Ya banyak lah suara berisik. Apa? Aduh. Adalah aku udah maksudku adalah konser. Ya, oh iya benar, Ya, konser. Orang tawuran, ya kan apa cekcok rumah tangga gitu. kita kita membahas soal agama karena sebentar lagi kalau nggak salah 5 hari lagi atau seminggu lah. Seminggu lagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Yes. Bulan sucinya umat muslim. Iya, ya. Dan sebentar lagi nggak salah di beberapa sponsor TV udah banyak tuh yang masuk konsep Sudah mulai muncul iklan-iklan marjan. ikan-ikan bersiris berkelanjutan bersambung gitu. Yang endingnya nanti pas hari Iya, benar. Jadi itu salah satu hal ikonik gitu. Iya, benar. Dan yang ditunggu adalah iklan marjan sih. Iya. Karena iklan marjan biasanya memberikan semacam film pendek yang mana saat awal Ramadan menceritakan kesusahan orang yang menjalani puasa gitu. Iya. Terus bercekcok dengan salah satu orang. Oh iya. Kalau nggak salah waktu itu ada pom bensin dan sebagainya gitu. Pada akhirnya pas hari raya sholat Idul Fitri bersama. Kemudian saling memaafkan gitu ya. Wow. Itu salah satu iklan yang luar biasa loh sebenarnya loh. Kalau misalnya dikembangkan dari segi marketing ya, kayak semacam mini series iklan seperti itu sih. Aku pikir bagus banget. Dan akan muncul beberapa lagu-lagu bertemakan religi yang sebenarnya bukan dari band religi. Iya kan? Iya betul. Karena kayak suatu tuntutan gak sih Pak, orang-orang kemudian karena temanya Ramadan pada akhirnya ada suatu kayak semacam tuntutan untuk kayaknya kita harus ikutin vibe ini deh. Kalau menurutku bukan tuntutan bahwa mereka harus membuat lagu religi tapi kesempatan momen aja sih. Momen bahwa wah, mumpung umat muslim lagi puasa nih, mari kita membuat lagu. Ya dong. Gitu loh. Iya. Meskipun di band itu ada yang non muslim ya, tapi tetap ada yang buat religi aja. Tapi gitu. kenapa nggak ada yang buat lagu religi bukan muslim? Iya, kita tahu kenapa. Lagu religi agama lain? Enggak, sudah Pak. Mereka membuat, tapi kan di gereja-gereja dia menyanyikannya. Agama lain lebih eksklusif ternyata. Iya dong. Iya. Lebih VVIP. Iya. Karena jika tersebar di media sosial, Iya. Oh, coba silakan. Kau kata bahas apa ini soal Ramadan? Gak ada sih. Aku cuma mau ngomongin beberapa hal tentang Ramadan aja. Yap. Mungkin dari persiapan menyambut bulan suci Ramadan apa? Persiapanku yang jelas adalah mungkin mental karena Ramadan kali ini berbeda daripada yang lalu gitu. Iya. Bahwa saya berbeda lah sih aku kata sedih tapi aku gak sedih karena ada kesempatan untuk lucu gitu loh. Jadi mungkin dari persiapan pasti berbeda. Dan juga dari lingkungan pada akhirnya juga berbeda gitu. Jadi ya sebenarnya untuk soal persiapan Ramadan biasa aja gitu, tapi mungkin lebih harus dipersiapkan soal apa ya, segala macam kebutuhan yang harus ada untuk Ramadan seperti itu. Menurutku persiapan Ramadan uang yang lebih sih. Benar, setuju. Entah kenapa ya. Kalau padahal kita pada siang hari kita itu berpuasa gitu. Iya. Tapi pengeluaran kita jauh lebih banyak, men. Iya. Kalau saat bulan Ramadan, entah kenapa? Apa karena semua barang naik? Masa ada kayak gitu sih? Atau justru karena keinginan kita makan lebih dari sebelumnya? Bisa jadi
Bisa jadi. Contoh dari kayak lauknya kita pingin yang enak-enak. Iya, benar. Apa saja gitu yang pingin yang spesial lah karena mumpung bulan Ramadan. Mungkin seperti itu sih, dan juga kepingin memuaskan diri kita sendiri aja, Pak. Kayak kita 12 jam hampir 12 jam berpuasa gitu kan. Kemudian ketika waktunya berbuka, kita kayak ya ingin reward lah ke diri kita gitu. Kita beli apa lah, apa gitu sih. Ini berarti cocok buat anak-anak Jaksel yang memilih self reward. Self reward anak-anak Jaksel adalah waktu berbuka puasa. Benar. Iya. Silakan self reward Anda, reward diri Anda sampai Anda miskin tanpa memikirkan hal lain gitu ya. Tapi nggak mungkin lah, Nggak, karena gini mungkin Pak. Mungkin kenapa kemudian stigmanya bahwa pengeluarannya jauh lebih besar waktu bulan Ramadan gitu, karena mereka tahu gitu bahwa nanti banyak sekali tunjangan-tunjangan yang akan keluar nih. Jadi pada akhirnya kayak konsumtifnya dia di awal-awal Ramadan, bahkan hampir 1 bulan Ramadan akan terbayar ketika tunjangan-tunjangan itu kemudian keluar dari kayak nge-backup juga gitu lah. Mungkin bisa juga seperti itu sih, aku pikir sih. Apalagi buat para PNS ya gitu. Bahagia men. Itu liburnya lumayan. Seminggu banyak PNS, seminggu ya biasanya. Aku sih biasanya aku gak nyampe 2 minggu. Paling 10 hari lah. Pokok nemu hari Senin ya wes aku masuk. Iya. Hari Senin setelah hari raya aku masuk biasa. Ngomongin soal persiapan, kan salah satu orang yang mempersiapkan obat lambung nggak? Iya, pasti. Karena aku penderita asam lambung. Jadi memang tapi aku pada akhirnya belajar, Pak. Dulu aku mungkin serakah ya. Jadi ketika waktu berbuka puasa itu wes saonoe ku di meja ku tak makan kabeh. Tapi saiki aku karena sering banget aku akhirnya mengalami asam lambung karena mungkin ya itu tadi perut lambung kosong kemudian langsung diisi makanan berat gitu kan. Jadi ya kayak mungkin 2 atau 3 edisi bulan Ramadan yang kemarin aku udah kayak buka puasa yang seadanya. Buka puasa aku treatment sebagai sarapan, jadi kecil aja. Kemudian mungkin jam 8 jam 9 baru aku agak makan yang banyak nih gitu. Yang agak berat gitu. Jadi dari rentan itu akhirnya ya nyemil bubiasa aja sih aku pikir. Takjil tuh penting tuh, takjil tuh. Ya berburu takjil juga. Iya. Aku bukan orang yang memiliki riwayat penyakit asam lambung. Jadi nggak pernah ada masalah gitu. Iya. Tapi tetap mempersiapkan kamu obat asam lambung? Enggak sih, aku nggak pernah mempersiapkan kecuali memang benar-benar pas sakit ya. Pas sakit. Pas sakit baru aku. Tapi jarang sih aku biasanya emang nahan lapar sering gitu. Iya. Miskin. Enggak semua orang miskin nahan lapar, Pak. Itu enggak semua. Itu stigma ya. Itu enggak semua. Itu jangan dibayangkan kemudian orang miskin tuh kayak mencerita enggak, mereka kan tetap makan bangsat gitu. Cuma karena orang miskin puasanya 24 jam. Lanjut Pak, silakan ingin apalagi yang soal ini misalnya Pak, soal kebanyakan orang-orang ketika masuk bulan puasa itu kayaknya kayak feelnya berbeda gitu. Apa sih kemudian yang membuat padahal sama aja iya gak sih Pak? Tapi mungkin memang kerasanya kayak ketika habis maghrib nuansanya beda mungkin karena banyak sekali orang yang tadarus, orang-orang yang kemudian hijrah mungkin seperti itu. Jadi kayak nuansanya kayak aku ada di pondok pesantren kayaknya gitu. Banyak orang yang mendadak tobat saat bulan Ramadan gitu. Iya. Karena gini, ibadah paling panjang selain haji ya tentunya. Iya. Ibadah Ramadan, puasa. Yang melibatkan berjam-jam tanpa makan dan minum dan nggak boleh batal gitu. Iya. Karena ini adalah ibadah sepanjang dari sahur sampai berbuka itu adalah ibadah. Wow. Oleh karena itu banyak orang yang mendadak suci bukan karena mereka ingin menyambut Ramadan karena takut puasanya batal. Iya kan? Iya, karena mungkin stigmanya juga bahwa ini adalah satu kali dalam 1 tahun gitu. Jadi takutnya harus dimanfaatkan dengan benar nih momen ini gitu. Takutnya mungkin tahun depan dia gak bisa gitu, udah bisa I don't know ngapain gitu, gak bisa gitu. Dan banyak umat muslim yang beranggapan bahwa Ramadan adalah saatnya kita memulai hal baru. Ya, maksudnya dalam hal keagamaan ya. Banyak orang yang beranggapan bahwa saat hari raya Idul Fitri itu artinya kita kembali fitrah dan bersih. Iya. Oleh karena itu banyak umat muslim yang beranggapan bahwa sepertinya tahun kemarin aku sudah melakukan banyak dosa. Yap. Marilah kita mulai tahun depan setelah bulan kemenangan, setelah Idul Fitri, saya ingin menjadi orang yang lebih baik gitu. Nyatanya itu hanya bertahan seminggu 2 minggu aja gitu. Setelah itu Pak, lebaran lontongan. Iya, setelah lontongan tolol kabeh. Wis bangsat panik ngono lho. Oleh karena itu
berbuat baik atau bertobat itu jangan by moment, men. Iya, benar. Tapi benar-benar diniatkan. Benar. Jangan-jangan hanya karena wah mumpung bulan puasa nih, Iya, aku iya. mau bertobat nih. Iya, Gak bisa, gak iya. bakal bisa. Benar. Kalian harus ya gak tahu sih, siapa tahu waktu bagus memang niatnya bagus. Tapi kalau hanya sekedar by moment, saat momen itu lewat, ya kalian akan balik lagi. Iya, balik lagi gitu. Dan juga dari Ramadan kita juga belajar yang katanya kan kenapa kita berpuasa gitu, Pak. Karena juga secara gak langsung turut merasakan apa yang dirasakan oleh orang-orang yang ya tidak mampu seperti itu. Gak bisa, men. Enggak, itu kan indah, itu maksudnya artian dari Iya, tapi makna gak itu. bisa. Aku kan udah bilang, orang gak mampu tuh puasanya 24 jam. Kalau kita emang mau kalau kita Astagfirullahaladzim. orang gak mampu itu cuma makan setelah dapat sedekah. Enggak lah, aku pikir orang miskin tuh, aku pikir gak semenderita itu loh, serius, gak semenderita itu orang miskin tuh. Maksudnya bayangkan kalian yang melihat orang miskin gitu, yang kemudian sangat marah, enggak semenderita itu orang miskin tuh, aku pikir gitu. Jadi kayak kita harus meluruskan, Pak. Kita harus meluruskan itu bahwa That's a jokes lah, come on. Gak, mungkin orang-orang gak ada yang nangkep itu. That's gitu. a jokes, come on. That's funny, right? Gak ada yang funny juga mungkin bagi apa yang kamu sampaikan gitu loh. Kemudian budaya yang kemudian terjadi ketika Ramadan, misalnya kayak ngabuburit. Itu kan sedih. Sebelum itu aku ingin tanya ya, kan wis berkeluarga iki. Kemudian apa? Kemudian yang berbeda dari dirimu, dan kemudian momen apa yang kamu tunggu dari rumah tangga kecilmu di bulan setelah aku berkeluarga, mungkin satu-satunya hal yang berbeda adalah ngabuburitku tidak mengurangi pahala puasa. Oh, karena sama istri. Jadi kayak halal tok nih kayaknya ya. Iya. Halal tok gitu ya. Kan suka tolol tuh waktu dulu waktu masih pacaran, sudah puasa sampai sore, ngabuburit sama pacar, ayo kita ngabuburit. Wah, selama di jalan pahala puasa kita berkurang. Apa yang berkurang? Kan bukan muhrim, Bro. Iya. Jadi kan mengurangi pahala puasa. Mengurangi loh ya, tidak membatalkan. Ya, mengurangi pahala puasa. Jadi itu. tergerus ya. Jadi 1% Tergerus. ke 1% bisa juga kayak gitu ya. Ya berapa? Ya berapapun. Ya. Berapapun aku nggak tahu. Iya, kita tapi nggak tahu, yang kita pasti nggak tahu. iya. Yang pasti yang mengurangi gitu. Dan biasanya juga banyak teman-temanku yang awalnya toksik, yang ngomongnya toksik. Jaga banget. Tiba-tiba benar. setelah dia ngomong anjing langsung astagfirullahaladzim. Anjing astagfirullahaladzim. Tapi sebenarnya itu juga by moment, Pak. Bahwa ketika kita kan selama periode puasa, ya kita memang sangat baik-baik sekali menjaga sikap dan omongan. Tapi ketika kita sudah berbuka puasa dan seolah bahwa aku sudah tidak puasa, langsung anjing mana? Iya. Jadi berbukalah dengan toksik. Kalau wis ngempet, teko sahur sampai wayahe buka. Buka. Wajib. Dan benar ngabuburit kalau menurut aku pribadi memang dulu cukup efektif sih untuk membunuh waktu gitu. Ya, killing time lah. Ya, killing time kemudian berbuka gitu. Tapi setelah Covid Tidak, saya kira untungnya karena sekarang kalau bepergian sudah boleh dengan syarat harus booster. Jadi aku pikir kayaknya akan aman-aman aja deh. Aku pikir, maksudnya tidak seperti 2 edisi Ramadan yang kemarin yang sangat terkekang, kita nggak bisa ngapa-ngapain, dan sekarang kayaknya jauh lebih jauh lebih luas, jauh lebih lega aja sih aku pikir. Itu salah satu vibe positif yang kemudian kenapa aku sangat excited banget di bulan puasa yang akan datang ini, karena itu mungkin sih. karena kita akan kembali ke zaman-zaman 2019. Oh iya, zaman-zaman dimana kita masih hidup sangat normal. Ya, sebelum Benar. Covid. Ya memang Sebelum akan Covid. berbeda tetap. Yap, Tapi perbedaan itu sudah mungkin akan sedikit berkurang dan ini mungkin akan kembali lagi seperti pada zaman-zaman sebelum 2020. Ya, benar. Ya semoga lah. Iyalah, ya apalagi sudah ada kebijakan dan sudah ada putusan di situ, ya aku pikir akan baik sekali gitu. Makanya aku ketika ada momen itu, aku bersyukur bahwa anjing kok aku booster. Jadi kemana-mana udah kan masih booster. Wes. Kan? Ya, jadi kita aman lah, kita kemana-mana ke ruang publik juga aman lah gitu. Makanya ayo yang masih belum booster silakan booster lah. Gitu. Jangan takut. Tapi kalau misalnya vaksin waktu bulan puasa, ya apa Pak hukumnya? Wah, aku tolong jangan menanyakan hukum saya. Saya tidak tahu. Cuma tapi kan dari Pak Wakil Presiden kan bilang bahwa vaksin itu kan halal gitu. Jadi vaksinnya halal. Emang nasi nggak halal? Iya. Nasi kan halal tapi membatalkan puasa, bro. Yang haram nasi ketika didapatkan dari usaha yang haram. Enggak. Nasinya halal tetap. Oh, usahanya yang haram. Ya? Usahanya yang Tapi tetap jadi bangkai. I don't know. Negatif. Yang penting halal.
Karena haram halal ini haram halal. Haram halal itu sudah nas, bro. Ya, itu sudah ya, ditentukan. oke. Menjawab pertanyaanmu Yap, tadi, yap. apakah vaksin itu membatalkan puasa atau enggak? Mungkin kalian bantu kita menjelaskan. Ya. Tapi setauku nih, koreksi ya. Yap. Yang membatalkan puasa adalah hal-hal yang dimasukkan atau keluar, hal-hal yang dimasukkan dari 7 lubang. Apa tujuh lubang? Mata, telinga, mulut, hidung, depan dan belakang. Bagian bawah, depan dan belakang. 6 bro. Men, mata 2, telinga 2 dong. Mata, terus hidung, terus mulut, terus pantat, penis, ya, telinga 2. Itu kan 2 Telinga itu kan 2, 7 lubang. Itu 2 biasa berarti bro. Men, ada kan? Yang 2 itu lubang hidung. Oh, oke. Hidung itu cuma 1. Oh iya. Oke. Tidak tahu kan? Anda itu harus belajar. Oke. Osteoporosis. Apa sih kan? Gitu ya. Kan osteoporosis kan. Ilmu tengkorak, ilmu tulang gua apa? Anatomi. Anatomi tubuh bagian-bagian, Cuk. Kalau Kiro pretik gue. Kan tetap bro. Iya, kan pokoknya belajar bagian tubuh lah. Iya. Hidung itu 1. Bagian 1, benar. Pantat 1 atau 2? Pantat 2. Lubangnya 1, ya kan? Iya dong. Berarti selama ini kenapa pantat sebelah kanan dan kiri berarti ya? Selama ini aja pantat. Oh iya, berarti enggak utuh berarti pantatnya dia. Enggak. Oke. Memang kanan kiri pantat gitu loh. Nah, lubangnya 1, lubang pantat 1 gitu loh. Kalau lubang pantat 2, kayak aku berarti. Kalau kan aku tuh Pak penyakit itu kan, sing lubang pantat kita di loro. Karena kan ditus menurut balan ya gitu. Udah gitu, apa lagi kebiasaan buat takjil hantar. Berburu takjil. Kan adalah tipikal orang yang juga sempat berburu takjil gak sih? Enggak, aku berbagi takjil. Oke, wah. Enggak kantorku. Aku nang kantormu enggak? Iya, kantorku tuh setiap hari Jumat di bulan puasa pasti memberi takjil, bagi-bagi takjil gitu. Aku bukan berburu takjilnya, lebih ke karena ngabuburit pada akhirnya anak momen itu Pak. Ada orang yang menyuruh takjil. Jadi itu kan rezeki buat kita dong. Ya udah kita ambil aja kita pikir. Kalau aku biasanya tampil terus tak kasihkan orang lain yang enggak kebagian sih. Enggak aku untuk diriku sendiri aja. Enggak, kalau aku kan memang ya bersedekah lah. Ya meskipun sedekahnya bukan dari harta pribadiku ya, tetap olehnya dikasih. Kau ini agen. Calo. Reseller sedekah. Sedekahnya aku reseller bro. Iya benar. Ya gitulah takjil. Apa lagi ya? Yang terawih. Terawih aku bulan kemarin hampir nggak pernah loh, serius. Aku nggak full, bukan nggak pernah sih. Aku karena kan waktu itu kayak bulan kemarin kan, tahun kemarin kan masih mematuhi protokol. Waktu itu kan memang ada ketentuan. Oh iya, berarti tahun ini aku juga nggak terawih karena protokol kesehatan. Enggak bro, tahun ini bro, tahun ini udah di open lah semuanya. Kau nggak ada alasan lagi. Nah kemarin aku ada alasan bahwa ada protokol kesehatan di situ. Jadi memang ketat banget kan. Bahkan masing-masing juga banyak yang tutup dan juga ada yang jarak gitu. Jadi lebih baik karena aku waktu itu memprioritaskan kesehatan. Jadi lebih baik gak usah lah. Oh enggak, tahun kemarin aku terawih di rumah sendiri. Oh, bapak tuh bagus tuh. Gak apa-apa. Iya. Terawih gitu kan. Iya, ingat beberapa momen aku terawih di rumah sendirian. Iya, kalau sekarang nggak ada alasan, udah bebas nih, udah open. Enggak apa-apa, meskipun aku tetap mau terawih di rumah sendiri. Enggak apa juga sih, tapi kan lebih baik kan berjamaah, pahalanya jauh lebih bagus. Aku berjamaah sama istriku. Oh, sangat. Pasti alasannya ya. Alasannya kan gitu. Makanya punya makmum dong. Oh iya, makmumku goib. Aduh. Film makmum. Oh ya, dan katanya jin ditangkap semua. Ya ada sih kayaknya Pak, itu dia nggak ada. Selama sebenarnya itu bukan lagi-lagi tergantung kita sih. Aku pikir kayak jin itu aku pikir ya setan-setan tuh ya berbisik dengan kita tuh. Berapa sih kekuatannya, powernya dikit aku pikir. Tergantung sekali lagi kita aja mau karena gini. Apa gitu. Oh iya, satu lagi. Warteg bertirai. Oh iya benar banget. Terus itu juga sih ketika ada kebijakan yang membuat warteg-warteg yang ada di sepanjang jalan tuh tertutup atau ditutup ketika waktu bulan puasa. Enggak. Aku juga gak setuju sih. Biarkan mereka berjualan. Ya setuju. Kalau memang yang mau puasa ya puasa, yang enggak enggak gitu ya. Enggak usah digusur-gusur atau setuju. dipaksa tutup, Setuju. disita-sita. Setuju banget. Semua. Waktu itu aku juga ngelihat di kota mana atau di kabupaten mana juga ada kebijakan MUI-nya sana mengeluarkan bahwa kalau bisa toko-toko kelontong, toko-toko makan itu tutup
karena di bulan puasa gitu. Aku pikir itu kayak tidak adil aja gitu, bahwa sebenarnya kalau misalnya stigma kalian bilang bahwa yang nggak puasa itu adalah non muslim, enggak juga. Enggak, gitu. men. Orang muslim juga nggak puasa, Ya. ada yang juga nggak puasa, ada juga yang mokel kemudian Justru kalau ditutup semua, kasihan saudara kita yang non muslim dong. iya benar kan, mereka Mereka- juga harus usaha. iya, tetap mereka- makan dong, iya kan. Iya, mereka nggak diwajibkan berpuasa oleh Iya. agama mereka gitu Kemudian loh. by situation juga dia dikekang gitu loh. Betul, Gimana, gitu. kasihan Ya, dong. kasihan, Jangan hanya kasihan. karena kalian mayoritas muslim terus memaksa saudara-saudara kalian yang non muslim untuk ikut-ikut berpuasa. Kan jangan gitu. Ya benar gitu. benar. Dan banyak juga para pegawai-pegawai atau pekerja-pekerja kasar Iya. yang memilih untuk tidak berpuasa. Karena demi mencari nafkah biar Betul, lebih stabil kan nggak staminanya. apa-apa Nggak gitu. apa-apa. Hukumnya juga nggak apa-apa Iya, gitu. iya, Membatalkan puasa jika memang tidak kuat. Lagi-lagi pada gitu. akhirnya tergantung kalian pribadi. Jadi aku pikir Betul. bulan puasa bukan ada bulan puasa bukan menjadi suatu aturan yang mengekang gitu kan. Lagi-lagi kalau mungkin secara kalau ketika imanmu kuat berpuasa silakan. Iya. Misalnya memang gak kuat tapi demi kesehatan dan demi pekerjaan ya silakan. Nggak apa-apa, Nggak bisa apa-apa. diganti di luar bulan Ramadan. Iya gitu. benar. Jadi Gak ada diajarkan masalah gitu. sebenarnya. Jangan hanya karena saat kalian berpuasa terus kalian melihat warung buka iya. gitu terus iman kalian goyah, itu mah iman kalian Iya, aja yang lemah. Iya, bukan Jangan nyalakan warungnya Iya, dong. benar. Warungnya juga butuh duit. Iya, benar. Come on. Itu aneh. Makanya gini. Kalau misalnya pemerintah pemerintah dalam tingkat apapun itu kemudian menutup toko-toko atau warung-warung yang itu tuh juga pasar, Cok. Pasar tutup juga harusnya. Iya. Iya gak sih? Karena Semua. kan bisa saja orang-orang mau kan ada juga bro, orang-orang yang makan wortel mungkin di cemil-nyemil mungkin ya kan. Jadi kayak semua toko-toko, warung-warung yang menjual bahan makanan tutup semua kalau Mall bisa. juga tutup. Benar, mall juga. Karena tutup. di mall ada penjual KFC makanan. aja. Iya. Pakai chicken. Iya. Ada. Aku nyebut brand kafe pakai ada. Iya. Kalau restoran aja gak mau ditutup. Iya. Warung Kenapa warung-warung ditutup. iya? Ini tolong nggak pemerintah. Lah. Aduh. Siapa sih biasanya yang suka nutup-nutup warung gitu? Biasanya yang putih-putih biasanya, Pak. Putih-putih. Pocong. Ya, aku celana pusing juga gitu. Ya itulah. Aku kata jawab aku takut. Oh, nih Pak, Jangan silakan. sebentar lagi podcast kita yang ditutup aja. Kita kita juga akan selama Ramadan kita mungkin akan Pak ya. Agak bahas-bahasnya tuh agak Ada ya. yang slow gitu Pak. Aku ingin bacakan konten. Iya. Ini rekaman pas apa? Anjing iya ya. Rekaman apa? Kapan? Nah itu bengi aja sih. Karena ketika kita berkomuk-komuk seperti sekarang gitu, sudah Tapi gak apa-apa. Kapan-kapan coba Oke, kita coba. rekaman sore-sore tapi Ya. mendekati buka lah. Iya. Gitu, mendekati buka Iya, biar benar. biar kalau ada kuat ya wes kan kita dibuka. Nah, bro. kita kayaknya akan coba rekaman di luar aja, Pak. Iya. Nikmati suasana santai. Iya, kita kalian mungkin akan melihat kita rekaman dengan Bibir kering, pecah-pecah gitu kan ya. Tenggorokan setet gitu. Dan suara kita gak maksimal lebih. Mungkin itu aja sih kebiasaan-kebiasaan yang ada di bulan Ramadan. Ya intinya kita ingin menyambut bulan Ramadan yang akan berlangsung bulan depan ini dengan sukacita lah. Iya. Kita akan menyambut lagi-lagi bulan yang katanya penuh dengan hikmah, dengan pahala juga. Jadi sebisa mungkin kita sebagai umat Islam harus memaksimalkan kedatangan bulan Ramadan ini secara maksimal lah. Dan untuk hari raya kita gak akan bahas kali ini. Kenapa? Kita akan bahas nanti saat sudah mendekati hari raya. Oh kita iya, akan benar. bahas itu gitu Benar, karena benar. karena ada momen-momen tersendiri saat hari raya. Oh ya, tentunya. masih banyak hal unik yang bisa Oke, kita kulik nah. gitu waktu hari Ya. raya gitu ya. Mungkin itu aja sih. Ada tambahan? Gak ada sih, lebih Gak ada tepatnya kalian harus jadi diri sendiri lah untuk jangan Ya, sekali jaim. lagi selamat menyambut bulan suci Ramadan Iya, iya. yang kalau gak salah tinggal 1 minggu lagi. Kalau gak Tanggal salah. berapa? 34 sekarang kita Sidang isbat sih biasanya tanggal 2 sidang isbat mulai lah. 2. Tanggal 2. Kalau sesuai kalender tanggal 3. tanggal 3. Wah, bulan Kalau berarti sesuai awal kalender- bulan berarti ya, Pak ya? Kalau sesuai kalender tanggal 3 tapi tinggal nunggu sidang isbat apakah ada pengunduran atau enggak karena masih mau melihat hilal dulu kan. Ya karena hilalnya masih main petak umpet soalnya kan. Waduh, Bersembunyi. Astagfirullah. Jangan dibercandain gitu, Bro. Oke. Maaf teman-teman, maaf. Oke lah. Ya, mungkin itu Yap, aja. yap, yap. Sekali lagi selamat menyambut Ya, bulan selamat suci happy Ramadan buat kalian yang menjalankan. Ya, dadah. Bye bye semuanya.